Welcome to Dr. Refli Channel. Selamat datang kembali teman-teman. Saya Dr. Refli, pembawa berita yang siap mengupas tuntas isu-isu terkini dan informasi penting dengan sudut pandang yang mendalam dan mudah dipahami. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Refli Channel. Kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan. Basuki Tjahajapurnama alias Ahok, Komisaris Utama PT Pertamina, yang membongkar aib perusahaan pelat merah tersebut ke publik. Dari praktik lobi-lobi hingga manipulasi gaji, pernyataan Ahok menuai pro dan kontra. Bahkan, anggota DPR dari fraksi Nasdem, Subardi, menilai bahwa Ahok justru sedang menceritakan cacatnya sendiri sebagai komisaris utama. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini langkah transparansi atau hanya luapan emosi? Yuk, kita bahas lebih dalam. Ahok mengaku marah karena pergantian direktur bisa dilakukan tanpa memberitahu komisaris utama. Ada kasus orang yang sudah dicopot dari jabatan direksi anak perusahaan, tapi tetap mendapatkan gaji tinggi. Semua ini tentu menjadi sorotan besar karena Pertamina adalah salah satu BUMN strategis bagi perekonomian Indonesia. Nah, bagaimana reaksi anggota DPR? Subardi dari fraksi Nasdem menyebut bahwa Ahok justru sedang menceritakan ketidakmampuannya sebagai komisaris utama. Tapi, apakah benar kritik Ahok tidak beralasan? Atau justru ini adalah bentuk whistleblowing yang bertujuan memperbaiki sistem? Jessica Ityataria sharing dari pernyataan Ahok, tampaknya ada potensi pelanggaran di beberapa aspek dong. Misalnya, praktik lobi-lobi ke menteri dan adanya manipulasi gaji. Lalu, bagaimana dampak dari kritik Ahok ini? Di satu sisi, kritik yang disampaikan secara terbuka bisa memengaruhi persepsi negatif publik terhadap Pertamina. Namun, di sisi lain, kritik ini juga bisa menjadi momentum untuk introspeksi. Yang jadi pertanyaan besar adalah, apakah Ahok memiliki data yang cukup kuat untuk mendukung klaimnya? Dan apakah ada mekanisme internal untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus membongkarnya ke publik?